anak-anak, hari ini kita akan belajar bagaimana cara kerja otot rangka. Kita akan membuat tangan Thanos loh. Jangan lupa untuk tetap subscribe channel YouTube Miss kita ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga untuk tetap like, share, dan juga komen supaya channel YouTube Miss kita selalu berkembang ke depannya, oke? Nah, otot rangka atau skeletal muscle merupakan jaringan otot yang melekat pada tulang manusia loh anak-anak. Nah, otot rangka ini menjadi satu-satunya jaringan otot yang bisa dikendalikan secara sadar. Nah, fungsi otot rangka adalah berkontraksi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh, menyusun sistem rangka, dan memberikan tubuh daya dan kekuatan. Otot rangka merupakan otot lurik yang menempel pada ujung sebuah tulang dan meregang di sepanjang persendian dan menempel pada tulang lainnya. Otot rangka ini dapat menempel pada tulang karena bantuan tendon. Contohnya, otot lurik yang terletak di lengan, tangan, dan juga kaki. Nah, tujuan eksperimen kita kali ini ada dua anak-anak. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan gimana sih cara kerja otot rangka pada tangan, gimana sih otot itu bisa bekerja pada tangan kalian gitu ya, pada telapak tangan. Lalu yang kedua, kalian bisa membuat peraga sederhana yaitu tangan Thanos. Nah, supaya kita lebih paham gimana kalau kita sekarang bereksperimen. Ikuti tutorialnya terus ya. Let's try! Nah, untuk langkah pertama, kita akan siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Kalian membutuhkan kurang lebih 5 buah sedotan seperti ini ya, sedotan plastik dengan ukuran panjangnya kurang lebih 5 cm. Ya, kemudian kita juga membutuhkan sedotan yang berukuran lebih pendek seperti ini, warnanya bebas, nggak harus berwarna putih ya. Kurang lebih ukurannya 1 cm. Kemudian kita juga membutuhkan lem dan juga selotip bolak-balik atau isolasi bolak-balik. Lalu kalian siapkan juga benang kurang lebih 5 helai dengan panjang 20 cm. Kemudian kertas, ya, kertas manila boleh, kertas HVS boleh, spidol, lalu gunting. Dan jangan lupa kita siapkan juga karton ya, karton bekas kalau misalnya kita menggunakan karton bekas susu seperti ini. Kemudian kertas HVS putih polos. Nah, yang terakhir kalian membutuhkan double tape. Lalu apa yang kita lakukan berikutnya? Nah, kita akan menjiplak telapak tangan kita di atas kertas manila ya, seperti ini. Nah, kita akan menggambarnya menggunakan spidol. Nah, kemudian apa yang akan kita lakukan? Kita akan mengguntingnya. Ya, kita gunting sesuai dengan pola. Sesuai dengan pola telapak tangan kita yang sudah kita gambar di atas kertas tadi. Nah, ini sudah jadi hasil guntingan kita. Kemudian apa yang kita lakukan berikutnya? Kita akan menempelkan selotip bolak-balik ini ya, isolasi bolak-balik ke setiap ruas jari-jari kita. Nah, karena keempat jari kita mempunyai 3 ruas, sedangkan ibu jari hanya menggunakan 2 ruas, maka kita akan tempelkan sesuai dengan jumlah ruas tiap jari. Nah, ini jari kelingking kita ada 3 ruas, kemudian jari manis 3 ruas, jari tengah 3 ruas, jari telunjuk 3 ruas, dan ibu jari hanya membutuhkan 2 ruas saja. Nah, langkah berikutnya kita juga akan menempelkan isolasi bolak-balik pada telapak tangan. Ya, jadi ini nanti untuk menempelkan tulang pada telapak tangan. Ya, jadi ukurannya lebih panjang daripada selotip bolak-balik pada ruas jari. Nah, seperti pada contoh ini ya.
Nah, kemudian kita akan melepas tiap-tiap double tap ini ya. Kita akan lepas satu-satu mulai dari ruas hingga ke telapak tangan ya. Nah, seperti ini nanti hasilnya ya. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita akan menempelkan sedotan yang berukuran pendek di setiap ruas jari tangan. Ingat, untuk jari tangan pada ibu jari ya, tulang pada ibu jari kita hanya membutuhkan 2 sedotan. Nah, seperti ini. Kemudian sedotan yang panjang kita akan tempelkan untuk telapak tangan, untuk tulang pada telapak tangan. Nah, seperti pada contoh, jika terlalu panjang kalian bisa memotongnya. Nah, untuk langkah berikutnya kita akan memasukkan benang ke dalam sedotan, dimulai dari ujung jari hingga menuju ke telapak tangan. Jika kalian kesulitan untuk memasukkan benang ke dalam sedotan, kalian bisa menggunakan lidi atau menggunakan tusuk sate. Nah, kemudian ditarik dan ujung dari benang ya, pada ujung jari bisa kita simpul seperti pada contoh. Nah, ini ya caranya menyimpul, lalu kemudian tempelkan di balik jari ya, kita tempelkan pada bagian belakang jari seperti ini, lalu kita tempelkan isolasi ya supaya benang tidak lepas. Nah, seperti pada contoh berikut ini. Ya, seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan coba nih tarik. Bisa nggak? Oh, bisa ternyata. Nah, lakukan semuanya dengan cara yang sama untuk keempat jari berikutnya, oke? Nah, setelah semuanya terpasang ya benang-benangnya, kita akan potong jika terlalu panjang. Kemudian bagian bawah kita akan ikat ya. Lalu siapkan juga karton bekas susu. Kita akan sampul menggunakan kertas HVS berwarna putih seperti ini ya. Kita tutup, kita sampul. Nah, menggunakan kertas HVS putih seperti pada contoh. Kemudian kita tempelkan ya. Kita tempelkan tangan Thanos ini di atasnya menggunakan lem. Nah, kita lem di baliknya ya. Di bagian belakang dari tangan dan juga di permukaan karton. Ya, di permukaan karton yang sudah kita cover menggunakan kertas berwarna putih. Nah, seperti ini. Sekarang waktunya kita akan mencoba satu-satu apakah ini berfungsi. Ya, kita tarik ke 5 benang, ternyata menimbulkan gerakan ya seperti ini ya. Kita akan coba. Ini gerakannya pada ibu jari, gerakan pada telunjuk, kemudian gerakan pada jari tengah, gerakan pada jari manis, dan yang terakhir gerakan pada jari kelingking. Sekarang kita akan nyoba nih, kalau peace gitu bagaimana ya. Nah, kita akan mencoba membentuk formasi peace gitu ya. Nah, sekarang kita mulai berpikir gimana sih jari-jari tersebut bisa bergerak-gerak. Nah, alasannya seperti ini anak-anak. Ternyata otot di telapak tangan dan lengan bawah akan bekerja hanya saat otak menyuruh mereka melakukannya.
Nah, otak ini akan mengirim pesan ke saraf yang terhubung ke otot telapak tangan dan lengan bawah. Pesan tersebut memberitahu otot tertentu untuk dikencangkan dan otot lainnya untuk rileks, sehingga gerakan yang kita inginkan pun akan terjadi. Nah, otot-otot di telapak tangan dan juga otot di lengan bawah terhubung dengan tendon. Nah, tendon ini yang akan menghubungkan setiap otot ke tulang tertentu di jemari-jemari kita anak-anak. Nah, seperti ini gerakannya ya, contohnya. Nah, ketika otot itu berkontraksi, maka otot akan menarik tendon yang kemudian menarik tulang dan menggerakkannya seperti ini. Tiap satu jari itu juga memiliki kemampuan untuk bisa digerakkan meskipun tidak bergerak luas ke segala arah. Setiap jari memiliki 3 tulang ya, kecuali ibu jari kita. Ibu jari kita ini hanya punya 2 tulang aja anak-anak. Nah, jadi kita bisa melihat pergerakannya seperti ini. Nah ya, ruasnya jumlahnya berbeda ya. Di antara tulang-tulang tersebut terdapat sendi juga anak-anak. Nah, sendi inilah yang akan membuat jari kita ini bisa digerak-gerakkan. Sendi antar tulang jari ini hanya bisa dipindahkan dengan 2 cara aja, yaitu fleksi dan ekstensi atau menekuk dan juga meluruskan ya. Jadi menekuk, meluruskan, menekuk, meluruskan. Nah, ini artinya jari hanya bisa bergerak menekuk lalu diluruskan lagi. Ya, kayak peraga ini. Nah, berikut penjelasan dari Miss Gita. Thank you for watching and God bless you. Bye-bye.